pemirsa Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast bersama saya Virgi Dainas. Selamat hari Sabtu bagi yang sedang liburan atau menikmati istirahatnya dan yang sedang masih beraktivitas. Nah, ini kita juga datang di sini untuk menemani para pemirsa Tribuners yang sedang menjalani liburan, istirahat bersama keluarga ataupun sudah menjalani kegiatan aktivitas, pastinya dengan konten yang informatif dan edukatif. Namun sebelum itu, pemirsa Tribuners, tercemarnya lingkungan oleh penuhnya sampah baik organik maupun anorganik membuat sebagian masyarakat tergerak untuk melakukan perubahan dalam membantu pemerintah menanggulangi sampah. Muncullah gagasan membentuk bank sampah. Era kemunculannya ini di awal 2003 hingga kini telah banyak lahir bank sampah dari berbagai daerah di Indonesia. Bank sampah sendiri merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan secara kolektif sampah-sampah yang sudah dipilah. Hasil yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan sampah atau pengepul sampah untuk selanjutnya dapat didaur ulang. Nah, di Kalbar sendiri, pengelolaan bank sampah juga banyak. Satu diantaranya Bank Sampah Maju Bahagia. Kita akan membahas hari ini seperti apa sih program-programnya dan pastinya dengan tema kenalan dengan Bank Sampah Maju Bahagia. Di sebelah saya, ini sudah ada Direktur Bank Sampah Maju Bahagia yaitu Bapak Samfidia ya. Ini saya benar. Panggilnya apa nih Pak? Bapak. Biasanya Bang Sam. Bang Sam ya, Pak. Bang Sam lah ya, biar lebih seumuran kita Pak. Yeah. Oke, ini Bang Sam ya. Baik Bang Sam kesibukannya saat ini apa sih? Ya, saya sebenarnya kesibukan hari-hari itu yang utama adalah sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya dan juga menjadi salah satu fasilitator program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga di Kalbar, salah satu. Kemudian ini menggagas, memfasilitasi, mencoba menggagas pembentukan bank sampah Maju Bahagia ini sendiri kebetulan domisili di Kabupaten Kuburaya. Jadi hari-hari ya kayak gitu Mbak. Luar biasa sekali ya, selain sebagai ASN juga bisa berkontribusi di hal yang lainnya. Jadi siapa yang bilang ASN tidak bisa berkontribusi ya Pak ya? Dengan jadwal yang mungkin kerja seperti orang kerja kantoran, kita tetap juga bisa ya Pak ya? Bisa bersosialisasi dan berinovasi, menciptakan atau menggagas sesuatu yang baik. Ini seperti bank sampah. Dan berarti juga Dinas Kesehatan patut berbangga memiliki ASN yang peka terhadap lingkungan ya. Baik. Ini tapi di lingkungan ASN sendiri, maksudnya keluarga besar Dinas Kesehatan sudah tahu ya, Pak Sam ini mengelola bank sampah ya berarti ya? Sudah saling tahu ya? Baik, nah ini kan kira-kira ini kan dari jutaan nih manusia yang hidup di Kalimantan Barat nih. Kira-kira kenapa sih Abang bisa melatari untuk membuat bank sampah ini kira-kira? Pertama sih sebenarnya yang melatar belakangi pembentukan bank sampah dan ide itu muncul. Pertama kita melihat lihat info-info YouTube gitu kan, kita lihat ternyata di luar sana di luar Kalimantan ternyata banyak orang yang bisa menjadi pengusaha sampah kan dari sampah itu sendiri gitu kan. Nah kemudian dari situ juga sebenarnya bermanfaat dan kita lihat di sini sampah itu ternyata bisa jadi sumber daya loh. Iya. Kan sumber daya, kemudian juga selain itu ya kita kepengen mengubah mindset masyarakat. Ketika mindset masyarakatnya itu sudah bahwa sampah itu punya manfaat sebenarnya, bukan sampah itu yang tidak ada manfaatnya dan dibuang gitu kan. Ya bisa jadi sampah itu manfaatnya ya bisa secara ekonomis juga bisa. Nah, pembentukan bank sampah ternyata juga bisa menjadi wadah untuk bersosialisasi gitu kan. Nantinya sosial kepada masyarakat. Saya juga mungkin tidak kenal dengan perangkat-perangkat desa yang ada di situ. Dengan adanya bank sampah, dengan ini ketemu banyak orang jadinya. Jadi sempat bersosialisasi lah ya, kenal. Kemudian manfaat yang saya rasakan juga edukasi. Jadi bank sampah itu merupakan wadah edukasi juga. Jadi kita sebenarnya melatar belakang pengen mengedukasi sejak dini gitu. Bahkan kita sampai ke sekolah-sekolah gitu ya untuk mengedukasi. Ya minimal cara pilah sampah lah. Cara pilah sampah, jangan buang sampah sembarangan, dan yang terpenting tujuannya adalah menciptakan lingkungan sehat, asri, kemudian bebas polusi lah ya. Nah, pencemaran terhadap tanah, udara, air. Nah,
Itu tujuan kita sebenarnya. Dan saya kesini-sini juga, oh ini ternyata menjadi isu dunia gitu kan, lewat komitmen SDGs, SDGs, dan sampai itu menjadi perhatian khusus sebenarnya. Dan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, pemukiman, sampah itu kayaknya tidak pernah habis, gitu kan? Tidak pernah habis, dan ini peluang sebenarnya kalau dikelola dengan baik, gitu Mbak. Berarti ini menarik sekali, latar belakang ini memang dari kesadaran awalnya Pak ya, terus melihat pertumbuhan masyarakat dan yang semakin padat, sampah-sampah yang dihasilkan juga selalu sekian banyak, dan memang juga dunia sudah meletakkan pandangan atau pemfokusan nih di sampah sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs, yang benar-benar ini menjadi target utama masing-masing negara untuk bisa ini untuk terus mengembangkan SDGs semakin lebih baik untuk negara yang lebih baik. Berarti ini kalau bisa saya bilang memang kita juga mulai ini ya Pak ya, dengan sampah itu jangan anggap sampah adalah hal yang tidak sekali buang saja, buang habis itu tidak bisa digunakan. Ternyata ini ada fakta-fakta menarik Pak. Di luar Kalimantan Barat, khususnya kota-kota yang memang sudah terkenal dengan proyek sampah mereka, itu benar-benar bisa menghasilkan ratusan juta rupiah dalam sehari. Bahkan miliaran ya. Jadi memang sampah pun sekarang sudah dikelola dan diusahakan. Kalau misalnya masyarakat masih berpikir, oh sampah aja, buang-buang aja gitu kan. Padahal sebenarnya di luar itu dijadikan usaha ya Pak ya. Iya, peluang ya. Peluang ya. Baik, ini menarik sekali. Nah, kalau tadi kita sudah bahas latar belakang dari adanya bank sampah. Kira-kira nih Pak, sejak kapan sih? Sejak kapan memulai, kayaknya memang aku harus bergabung nih di bank sampah. Jadi kebetulan Bank Sampah Maju Bahagia itu kita coba merintis itu di April ya. Di April 2019 mulai konsep yang ada, ide yang ada itu coba untuk direalisasikan secara tertulis, dan kemudian kita coba untuk realisasikan. Nah, itu dari itu. Namun dalam segi perjalanan, seiring dengan perjalanan waktu, jadi ada biasa dari sekian puluh orang yang menjadi relawan, kemudian yang tergabung yang peduli sama-sama punya visi dan misi yang sama. Jadi pasti akan mengkerucut ya, akan sekian banyak yang bertahan gitu ya. Tapi kita punya strategi dan supaya itu tetap eksis gitu ya. Nah, jadi seiring jalan sampai dengan sekarang 2023 ya kita tetaplah eksis, dan meskipun ada bagian-bagian yang menjadi skala prioritas kita gitu kan untuk pengolahan sampahnya. Iya, menarik sekali. Ini sudah berdiri 2019, berarti ini sebelum pandemi Pak ya. Lalu menghadapi pandemi, ini luar biasa sekali. Nah, kalau saya ingin bertanya Pak, ini kan pandemi ini kan kalau orang bilang ya, memang mengganggu di sektor pendidikan, di sektor ekonomi. Kalau di sektor seperti kayak sampah gini, pengelolaan juga ikut berdampak atau tidak Pak kira-kira? Sampah dari proses masa pandemi sebenarnya makin banyak karena orang malas keluar dan dilarang keluar sebenarnya kan, karena kerumunan segala macam. Akhirnya orang lebih cenderung untuk memesan makanan via e-commerce ya, artinya pakai apa yang secara online, pesan diantar ke rumah. Jadi sebenarnya sampahnya jadi banyak sebenarnya karena sudah jadi sebenarnya tidak mengganggu, tinggal bagaimana mengolah dan mengelompokkan saja sebenarnya. Baik, ini semakin menarik. Kira-kira Bank Sampah Maju dan Bahagia ini lokasinya tadi di Kuburaya ya Pak. Namanya Kuburaya kan besar. Kira-kira secara spesifik ini ada di mana sih? Nah, untuk sekretariat Bank Sampah Maju Bahagia itu ada di Kopri Mbak, di blok I, salah nomor 17 gitu ya, di belakang SMP 7 misalnya. Nah, di Kopri, cuman juga kita ada di beberapa desa lah yang membantu kita, titik-titiknya kita sebar. Nah, tinggal silakan saja di sekretariat. Namun kalau namanya sekretariat kan hanya secara administrasi, ada tamu hanya seperti itu. Baik, ini semakin menarik. Saya jadi semakin penasaran nih dengan Bank Sampah Maju Bahagia ini. Baik, tren selanjutnya nih, sepertinya kan namanya kan Bank Sampah ya, sepertinya artinya warga ini kan menabung sampah dan punya buku rekening, karena kan bank ya, kita
langsung menggeneralisir sebuah bank gitu. Nah, buku rekening terkait pencatatan sampah yang ditabung tersebut. Nah, kira-kira untuk di Bank Sampah Maju dan Bahagia ini seperti apa konsepnya, Pak? Nah, konsep ya karena disebut dengan bank sampah, ya pertama mungkin kita kenapa brandingnya bank sampah, Mbak? Karena pengelolaan sampah di Indonesia itu kan di bawah dua institusi lah ya yang penting ya. Dinas Kementerian Lingkungan Hidup ya, kemudian ada PUPR juga. Itu menjadi ini. Kalau bank sampah itu identik dengan branded oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kalau teman-teman Kementerian PUPR itu brandednya itu adalah TPS 3R. Nah, itu bedanya. Cuman tidak dia masalah karena tujuannya juga sama gitu kan. Nah, tadi bank sampah ya konsep sederhananya kita mengkonversi agak mundur gitu. Kalau di bank konvensional yang kita pahami selama ini, ya bank itu ya uang yang kita store ya. Nah, kita mundur lagi nih. Nah, sebelum jadi uang yang kita kumpul di sampah adalah sampah-sampah yang punya nilai ekonomis, dikumpulkan sesuai dengan jenisnya. Jenisnya nanti dikelompokkan, kemudian sampah yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya itu ditimbang, diukur dengan melakukan penimbangan dalam satuan kilogram gitu ya. Nah, jadi jenis ini contoh sampah botol plastik ini kalau dikumpulkan ternyata di rumah tangga itu nasabah itu berapa kilo. Nah, per kilonya itu kita konversi berapa rupiah. Nanti catatan di situ di buku tabungannya memang ada. Misalnya timbang Mbak Virgi nimbang dapat botol plastik dapat 3 kilo gitu kan. Dari 3 kilo kita konversi misalkan 1.200 per kilo, berarti nanti catatan di situ tuh di buku tabungannya adalah jumlah kiloan sampah jenis plastik 3 kilo dikali dengan 1.200 dapat sekian gitu persen. Jadi saldonya di situ nanti tercatat di buku tabungan itu. Nah, untuk bank sampah itu sendiri ya prosedurnya mekanismenya ya jadinya ya mekanismenya nasabah datang kemudian isi formulir kayak kita di bank biasanya isi formulir kesediaan menjadi nasabah, kasihkan identitas gitu ya sebagai biar kita punya catatan jumlah nasabah kita ada berapa, kemudian mereka syaratnya bawa sampah gitu ya, bawa sampah yang memang kalau bisa sudah terpilah dari rumah gitu ya, ditimbang, catat ya udah diisi, kita kasihkan buku tabungannya, mereka pulang itu sudah, nanti kumpulkan lagi, datang lagi nanti seperti itu. Oh seperti itu ya, berarti memang sebenarnya konsep generalnya bank ya Pak? Iya sebenarnya, cuman mundur berbentuk sampah. Ini semakin menarik dan kreatif sekali kalau saya rasa. Dan kira-kira nih Pak, kalau misalnya kita bilang ini kan sampah tidak ada artinya tanpa edukasi. Ini kan edukasi sangat melekat di masyarakat ya. Seharusnya memang bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, memang masyarakat ini perlu diedukasi terlebih dahulu. Nah, kira-kira ini bagaimana cara dari Bank Sampah Maju dan Bahagia ini dalam mengedukasi masyarakat sekitar agar mau mengelola dan memilah sampah dari tingkatan rumah tangga? Nah, cara metode yang kita lakukan dalam rangka metode edukasi kepada masyarakat sebenarnya berbagai saluran gitu kan, berbagai saluran. Pertama, metode tatap muka, biasanya kita kumpul di kelompok-kelompok RT dan kita berkomunikasi, minta Pak kita ada ini mungkin ada momen atau apa di tingkat RT itu kita masuk di situ. Jadi kita jelaskan tujuan dan manfaat ya, terutama kita pengen jelaskan apa itu bank sampah, manfaatnya apa gitu kan, dan benefit bagi masyarakat yang ikut menjadi nasabah itu apa keuntungannya kan, itu kita jelaskan. Kemudian juga kita kita juga sering melakukan edukasi di sekolah, sempat terhenti waktu pandemi gitu kan karena libur. Jadi siswa juga kita edukasi dan sebenarnya antusiasnya sangat luar biasa. Dan perangkat desa juga lewat desa, alhamdulillah Mbak, kita dari 2019 ada saja desa yang mengundang gitu ya, ada momen mengundang untuk sampaikan apa itu bank sampah, manfaatnya apa, ya lumayan lah gitu kan, sampai di luar kabupaten juga kita diundang. Baik. Nah, kalau misalnya tadi kan kita sudah membahas tentang edukasi nih, Pak. Setelah melakukan proses edukasi nih kepada masyarakat tentang sampah tersebut, kira-kira apakah ada hasil dari masyarakat mulai menunjukkan perilaku dalam pengelolaan sampah?
mungkin nggak dalam kategori besar, mungkin dalam kategori kecil dulu seperti mereka kayak sudah mulai mencari-cari informasi atau seperti apa? Ya, jadi minimal yang sederhana itu perubahan yang dirasakan, mereka bertanya. Iya. Bertanya, Pak, jenis sampah ini kira-kira punya nilai berapa ya? Gitu kan? Nah, itu udah terjadi setelah diedukasi, mereka ambil. Dan selalu ketika kita melakukan edukasi kan kita tinggalkan nomor kontak, gimana yang terjadi setelah itu. Sering dapat gitu pasca edukasi, sosialisasi, mereka sering ngirim foto, Pak, sampah ini laku enggak, punya nilainya berapa, kemudian kemudian diangkut kapan. Nah, seperti itu mereka jelas. Tapi yang penting mereka sudah, mindset mereka tuh udah oh ya, sampah punya nilai, dan kalau kita perlakukan seperti ini kita simpan dulu, nanti kita jual. Cara jualnya ke siapa, mereka kan ada alternatif juga, ada yang biasa keliling gitu kan, ada orang-orang yang keliling. Yang penting sudah melakukan pemilahan. Baik, menarik sekali. Nah, namun kan Pak, di dalam edukasi dan lain sebagainya berbagai cara telah dilakukan, baik dari bank sampah maupun berbagai macam organisasi lainnya. Namun yang namanya membangun sesuatu pastilah ada tantangan, Pak. Seperti melawan mindset orang yang masih belum susah sekali berubah atau lain sebagainya. Kira-kira kalau tantangan dari Bank Sampah Maju dan Bahagia ini apa sih, Pak? Harus tebal muka sih, Mbak. Tebal muka ya. Tebal muka maksudnya karena orang beranggap, apalagi saya ASN, mungkin teman-teman yang lain di kantor itu apa kok urus sampah itu kan. Nah, padahal sebenarnya tujuan saya juga sebenarnya sangat terhubung dengan apa yang saya lakukan di Dinas Kesehatan, karena sampah itu kan masalah sanitasi. Kemudian sanitasi juga berkaitan dengan perubahan derajat kesehatan masyarakat gitu kan. Dan isu yang sekarang juga menjadi stunting gitu kan. Nah, stunting juga salah satu cara untuk menurunkan angka stunting ya pengaruh sanitasi, pengaruh lingkungan juga sangat memberikan kontribusi gitu kan terhadap penurunan angka stunting. Kemudian angka penyakit lainnya, diare segala macam. Kalau demam berdarah lagi musim nih ya, demam berdarah artinya tempat-tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti-nya di kaleng-kaleng, di mana-mana yang sampah yang kumpul menjadi berkurang lah kalau kayak gitu, sehingga kasus-kasus penyakit itu berkurang gitu, Mbak. Nah. Wow, semakin menarik karena saya juga merasakan ingin sekali Kalimantan Barat ini semakin maju, Pak. Tidak hanya dari pendidikan, ekonomi, tapi juga hal-hal seperti kesehatan masyarakat yang orang pikir kesehatan masyarakat itu hanya penyakit dalam. Padahal dari luar juga bisa jadi pemancing penyakit, Pak ya. Seperti sanitasi, sampah, dan lain sebagainya. Ini semakin menarik sekali. Nah, jadi kita sudah membahas tantangan. Nah, kira-kira saat ini, Pak, sudah berapa banyak nih pengguna atau masyarakat yang bergabung dalam Sampah Maju dan Bahagia? Mungkin tidak secara spesifik, mungkin dalam secara global kita sebenarnya kita sudah ada cikal bakal gitu ya. Cikal bakal ada sebanyak di 20 desa di Kubu Raya dan 2 sekolah dasar, 1 pondok pesantren gitu ya. Nah, tinggal yang secara aktif itu hanya 3 yang aktif itu di SD 9 di Sungai Durian itu, kemudian di Kuala 2 itu, tapi mereka kita kasih bebas secara otonomi. Jadi kami di Bank Sampah Maju Bahagia sebenarnya pengen mereka ya mandiri gitu kan, mengolah secara mandiri, tapi ilmunya sudah kita transfer dan kita ini sebagai fasilitator ya. Kalau nasabah sih kayak di Kuala 2 itu awal-awal pembentukan hanya puluhan orang, sampai dengan sekarang bergulir dari multi level marketing mereka jalan karena pembuktian, dan sampai sekarang ada sekitar 400-an nasabah. Di titik-titik yang lain juga rata-rata minimal ya puluhan lah. Jadi kalian dua hampir 800 sampai 1000-an ada. Baik. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira kan ya namanya sebuah komunitas, organisasi atau apapun itu sepertinya sangat membutuhkan dukungan yang besar dan keras. Tidak hanya dari masyarakat, tapi ada satu nih dari pemerintah atau instansi. Kira-kira sejauh ini seperti apa dukungan Pemda atau korporasi lainnya, atau mungkin sudah menjadi binaan seperti beberapa komunitas, atau mendapatkan program bantuan khusus dari lembaga atau instansi swasta? Ya, jadi selama ini alhamdulillah syukur kita bahwa Kabupaten Kubu Raya itu sudah sangat memberikan space, bantuan dan peluang, kesempatan lah ya kepada kami
Pertama, mereka di Kuburaya kita syukuri bahwa secara regulasi itu sudah sangat baiklah, sudah standar dan memang sampai dari perda sampai surat edaran bupati itu ada mengatur itu. Kemudian apalagi lewat desa juga ada program lewat penggunaan dana desa, sudah diatur bahwa di situ bagian dari desa ada program sanitasi dan salah satu pengolahan sampah juga sudah. Dan kita juga telah dapat gitu ya, baik itu LH dan PUPR, ya walaupun frekuensinya tidak sering gitu ya, tapi kita sempat dilatih bagaimana mengolah sampah anorganik menjadi barang-barang berharga gitu kan, kerajinan, kemudian kita juga peningkatan kapasitas, peningkatan kumpul gimana mengolah sampah, dan peluang-peluangnya juga sering dikasih oleh teman-teman LH. Jadi udah tinggal menunggu lagi nih kapan ya. Perguruan tinggi juga sudah mulai masuk ya. Sudah mulai masuk. Bahkan kita dari mulai ada beberapa mahasiswa, ada beberapa perguruan tinggi skripsinya tentang ngambil data di kita. Jadi ada sekitar 5-6 mahasiswa lah yang dengan perguruan tinggi yang berbeda. Dan alhamdulillah lulus gitu ya. Iya. Berarti bank sampah ini menurut saya termasuk terbuka ya Pak ya, dengan peluang bahkan skripsi pun membuka tangan karena selain membantu mahasiswa, juga mahasiswa ini membantu mengenalkan bank sampah Pak ya. Berarti ya. Baik, kalau ini masih mengenai bantuan atau masih mengenai dengan dukungan, kira-kira tadi kan sudah dijelaskan ya sama Pak Sam. Mungkin Bapak bisa rangkumkan Pak, sudah berapa banyak instansi seperti instansi A, B, C? Oh iya, jadi pertama perguruan tinggi lah ya, perguruan tinggi dulu. Itu ada bantuan dari teman-teman Poltekkes, jurusan kesehatan lingkungan, dalam bentuk komposter ya, komposter, kemudian binaan, kemudian dari perguruan teknik lingkungan ya, UNTAN ya, bagian teknik lingkungan itu juga memberikan semacam space untuk pelatihan pengolahan sampah menjadi BBM gitu ya, dikumpulkan, itu sudah lakukan dan tetap dikomunikasikan. Nah, kalau di instansi pemerintah yang sering ikut komunikasi dan sering apa yang bisa kami bantu, ya itu teman-teman PUPR gitu kan, kadang-kadang bantuannya berupa biasanya armada gitu ya. Kalau jumlah sampah yang perlu angkut banyak, kita nih ada armada gitu ya, silakan pakai gitu kan, kembalikan lagi gitu ya. Nah, itu udah bentuk bantuan ya. Kemudian dari teman-teman LH juga lingkungan hidup juga sangat membantu. Kita ada event ini Pak, katanya kan, coba kita ini, dan Bapeda juga. Bapeda kemarin terakhir kita sama-sama di pondok dalam rangka untuk inkubasi program ekonomi kerakyatan. Kita sama-sama Bapeda dan ya sudah mulailah, sudah banyak yang membantu walaupun mungkin secara materi semacam itu tidaklah, tapi yang penting bantuan-bantuan dalam bentuk program. Dan sampai sekarang pasti saya bisa menyimpulkan bahwa Bank Sampah Maju dan Bahagia masih membuka tangan Pak ya, bagi instansi manapun dan pemerintah manapun yang ingin membantu Pak ya, baik secara moral maupun material ya pastinya Pak ya, itu pasti akan dipergunakan untuk mengembangkan Bank Sampah Maju dan Bahagia lebih baik lagi. Baik, lalu Pak selanjutnya ke depannya nih, apalagi yang akan dilakukan oleh Bank Sampah Maju Bahagia ini? Nah, ke depan rencananya kita sebenarnya tetap melakukan edukasi kepada masyarakat siapapun gitu kan, bahkan kita juga membuka diri untuk teman-teman kabupaten kota lain atau apa, silakan untuk kita bukan mengajari ya, tapi karena kita sudah punya pengalaman gitu ya, pengalaman dalam rangka untuk mengenalkan apa itu bank sampah, bagaimana cara mendirikan bank sampah, manfaatnya apa, silakan hubungin kami. Ada beberapa tim ya, tidak mesti dengan saya, tapi teman-teman lain juga sudah mumpuni lah. Kemudian kita tetap konsen terhadap penanganan sampah, kita tetap sampah anorganik itu kita udah. Kalau sampah anorganik itu Mbak Virgin, kita sebenarnya mengkelompokkan menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok pertama itu plastik, kelompok plastik. Yang kedua ada kelompok logam, kelompok ketiga kaca, kelompok
keempat itu bahan-bahan yang berbahaya, contohnya jelantah gitu ya, aki itu kan lumayan berbahaya, kertas habis itu yang kelima. Nah itu anorganik, dan itu tantangannya adalah bagaimana masyarakat yang ingin itu harus kenal dulu jenis-jenis sampah itu, karena plastik banyak jenisnya gitu kan, dan jenis-jenis itu sangat berpengaruh terhadap nilai ekonomi. Semakin perlakuannya ideal, nilai ekonomisnya makin tinggi gitu kan. Nah sampah organik itu menjadi prioritas kami Mbak, karena sampah organik itu secara data terbesar, kelompok sampahnya 40% adalah sampah sisa makanan, kan plastiknya hanya 17% gitu kan, terus si kertas hanya 13%, kemudian ranting pohon semacam itu hanya 12%, sisanya sampah-sampah tekstil, karet semacam itu tinggal di bawah itu. Artinya sampah yang dominan di kita di Indonesia itu adalah 40% adalah sisa makanan. Nah, karena 40% itu adalah sampah sisa makanan, maka kita coba untuk fokus di pengolahan sisa-sisa makanan itu, kita ubah menjadi kompos, kemudian kita ubah menjadi pupuk organik cair, kemudian kita bisa jadi pengembangan teman-teman manggot ya, manggot jadi pakan ternak, pakan macam-macam sebenarnya. Jadi kami di sekretariat dan di rumah itu ada komposter, alat untuk membuat sampah. Jadi sampah-sampah rumah tangga kita yang sifatnya sampah organik kita buang ke situ dan kita fermentasi, kita dapat hasil. Nah itu kita jual, jadi kemasan kita kemas, kita jual. Jadi dari sampah kita punya nilai gitu kan. Nah itu yang kita prioritaskan. Dan teman-teman mahasiswa tadi itu yang saya cerita ada semacam ya udah kita coba untuk buat aplikasi angkut sampah gitu kan, e-commerce, dan sekarang udah rampung sih sebenarnya, tinggal launching ke Play Store yang seperti apa, tinggal menyiapkan perangkat saja. Nah itu Mbak yang kita lakukan. Iya, waduh, kedepannya ternyata sudah terkonsep ya Pak ya. Terkonsep sebenarnya. Tidak hanya mengedukasi semakin keras lagi, tapi juga ingin mengembangkan developer sesuatu kayak website ataupun aplikasi Pak ya, yang benar-benar sangat dekat dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Karena ini bentuk inovasi Pak ya. Karena kalau edukasi dari mulut ke mulut itu mungkin bisa tercapai, namun lingkupnya biasanya kecil. Tapi kalau sudah menggunakan teknologi sudah pasti itu meluas kemana-mana. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana cara masyarakat atau pemirsa Tribuners di rumah nih ingin membuat bank sampah? Apa saja langkah yang harus dilakukan? Ini juga saya harus mendengarkan ini. Iya, coba tahu ya di lingkungan ya. Iya, baik. Gimana Pak langkah-langkahnya? Nah, langkah yang cara pembentukan bank sampah sebenarnya simple sebenarnya. Langkah pertama yaitu mengenal dulu jenis sampahnya tadi, yang 5 kelompok tadi ya, yang plastik, kertas, logam, kaca, yang bahan berbahaya itu kita kelompokkan. Artinya pilahlah sampah itu sesuai dengan jenisnya di rumah, sediakan wadah-wadah lah gitu ya dari sampah-sampah itu plus sampah organik ya, plus sampah organik. Jadi setelah dipilah itu tinggal nanti bagaimana mencari teman-teman yang selaku penggagas itu, artinya SDM-nya dulu yang punya cara pandang, visi misi yang sama dan mau melakukan gitu ya, walaupun hanya sekitar 10 rumah, 20 rumah, tapi kan punya namanya komunitas kan. Nah, enggak apa-apa dimulai dari komunitas-komunitas kecil gitu kan, tapi kalau itu dilihat ada manfaatnya akan besar dia sebenarnya. Kemudian yang kedua itu perlu administrasinya disiapkan. Administrasinya ya bagaimana buat pembukuan ya, pembukuan, kemudian buku besar, buku induk, kemudian buku bank sampahnya gitu ya, itu disiapkan. Kemudian juga selanjutnya formulir yang diperlukan, sarana itu misalkan timbangan gitu ya, timbangan wadah-wadah besar gitu, misalkan karung gitu ya, untuk dari nasabah itu di kelompok-kelompoknya lebih mudah. Jarum jahit ya, untuk karung-karung itu dikemas. Simple sebenarnya. Nah, timbangan. Nah, selanjutnya ya mau jual kemana itu kan, artinya harus cari dulu pengepulnya di mana, atau yang
yang memang biasa keliling di lingkungan gitu kan, dicegat, ditanya, Pak ini jenis kami kumpulkan ini, Bapak bisa ambil berapa? Nah itu ya pelan-pelan seperti itu, dan yang jelas terus lakukan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi. Nah itu yang menjadi yang harus cara membentuk bank sampahnya. Kalau secara aturan ya ada 2, bank sampah induk sama bank sampah unit. Nah gitu Mbak. Berarti kalau misalnya ini berarti dari pertanyaan ini bisa saya simpulkan, ketika kita ingin membuat bank sampah, ini kan seperti bank ya, ada rekeningnya dan sebagainya macam, mungkin akan lebih mudahnya ketika kita melihat langsung sosial media atau mungkin mengkontak secara langsung nih personel dari bank sampah. Mungkin seperti alurnya seperti biasanya kita membuat rekening kali Pak ya. Ya, kita daftarkan nama, datang, nasabah, ngisi formulir, kemudian itu. Tapi kan itu ini cara membentuk bank sampahnya itu tadi kumpulkan orang-orang yang mau dulu yang punya visi misi yang sama. Dan kita searching tadi benar, dan kebetulan kita juga ada media sosial yang kaitan Bank Sampah Maju Bahagia, lewat YouTube Bank Sampah Maju Bahagia, lewat Instagram, lewat Facebook, itu silakan saja, dan banyak lagi sebenarnya, tinggal informasi sekarang kan mudah didapat ya. Iya, benar. Jadi tinggal diakses saja. Benar. Baik, lalu ini pertanyaan terakhir dari sesi podcast kita pada hari ini yang sangat bermanfaat sekali. Jika mau tahu seputar Bank Sampah Maju Bahagia, kemana Tribuners bisa mencari infonya? Tadi sudah dibilang ya sama Bapak ya. Mungkin dijelaskan sekali lagi Pak, lebih pelan biar orang bisa mencatat kira-kira. Oke, kalau Bank Sampah Maju Bahagia pengen tahu aktivitas, kemudian apa yang ada di situ, edukasi bahan-bahan seperti apa, cara memulai, silakan ketik Bank Sampah Maju Bahagia, itu bisa di YouTube, ketik Bank Sampah Maju Bahagia, kemudian di Facebook, di IG, silakan ketik, dari situ sudah terbongkar, atau ketik di Google juga tidak masalah. Sudah ada. Baik, berarti ini platformnya ada di Facebook, Instagram, di YouTube dengan nama yang sama Bank Sampah Maju Bahagia. Ya, ini gampang sekali diketik. Nah, namun sebelum menutup sesi kita pada hari ini, Pak, silahkan memberikan closing statement apapun, mau memberikan sepatah dua kata semangat, motivasi, atau salam, atau apapun. Oke, jadi mudah-mudahan yang bisa lagi menonton gitu ya, pesannya sebenarnya mulailah dari sampah itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi sampah itu ya tanggung jawab kita pribadi kan. Nah, kemudian kita lakukan prinsip 4R, reuse, reduce, recycle sama replace, itu tetap kita gunakan. Dan satu lagi yaitu yuk kita pilah sampah dari rumah. Nah seperti itu Mbak, pesan terakhir. Lakukan 4R dan yuk kita pilah sampah dari rumah dengan Bank Sampah Maju dan Bahagia. Baik Tribuners, dengan berakhir pula closing statement dari Pak Samfidia selaku Direktur Bank Sampah Maju Bahagia, maka berakhir pula podcast kita pada hari ini dengan tema Kenalan dengan Bank Sampah Maju Bahagia. Jangan lupa pemirsa Tribuners untuk like podcastnya hari ini dan share ke teman-teman, kerabat, atau siapapun yang membutuhkan informasi atau tadinya belum sempat menyaksikan podcast pada hari ini. Dan yang paling penting adalah subscribe channel YouTube-nya Tribun Pontianak untuk terus mengikuti konten-konten informatif dan edukatif. Saya Virgi, terima kasih, bye-bye.